Oke. Nah, kalau misalkan tadi tuh ya, itu kan pengalaman pribadi. Jadi aku juga pernah lihat YouTube di Jurnalisa, teman-teman tahu sendiri ya. Itu cerita abang Gojek yang bawa penumpang tak kasat mata. Jadi dia tuh benar-benar tahu bahwa dia itu seorang perempuan yang kehujanan, dan dia pengen minta diantarkan ke Subang. Itu dari Majalengka kalau nggak salah. Itu bayangin perjalanannya itu kan ya berapa jam, berapa jauh gitu. Dan itu tuh alasannya teman-temannya udah pada duluan, sedangkan dia ketinggalan mau ambil baju katanya gitu. Dan dia berani bayar berapapun ke abang Gojek asal mau mengantarkan sampai betul-betul depan rumah. Akhirnya sampai, singkat cerita, sampailah di Bandung kan. Itu sampai pelosok-pelosok, bener-bener masuk ke gang, dan pas banget sesuai permintaan si Nengnya itu, Neng Cindy namanya. Selapan kuburan mereka. Iya, dan itu tuh bener-bener selama perjalanan juga ngobrol. Dan itu tuh interaktif, bener-bener interaktif. Dan sesampainya di Bandung itu, Bang, sampai gang sini aja ya, nggak usah masuk katanya gitu. Akhirnya nurut. Nanti ya saya mau ambil uangnya sama bapak saya. Akhirnya dia masuk. Karena itu tuh posisinya hampir pagi ya, jam 2-3 malam. Akhirnya dia di Bandung kan nggak tahu siapa-siapa, nggak ada orang. Akhirnya dia itu nyari komunitas Gojek, nyari tempat, dan ternyata ketemu sama orang. Terus cerita tuh, oh ternyata Iya, lanjut. Kesini. Nah ternyata itu tempatnya itu jauh dari pemukiman. Dan pernah tenar juga nama Cindy itu. Nah kata komunitasnya, tapi saya nunggu tuh lama banget mau dikasih uangnya. Akhirnya ya udahlah, saya ikhlas aja, saya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah, besok aja nanti kita bantu, kata komunitas itu. Kita bantu carikan rumah namanya Cindy itu. Nah buat nagih ongkos lah istilahnya gitu. Akhirnya sampai menginap sama komunitas itu. Terus besoknya ke alamat yang tadi. Terima kasih. Nah ke alamat yang tadi untuk memastikan kan, untuk memastikan kebenaran alamatnya yang itu. Dan ternyata itu nyari nggak ketemu alamatnya. Mungkin nama jalannya sudah berbeda gitu. Tapi betul di gang situ gitu. Tapi jalannya sudah ganti, tapi gangnya bener jalan yang itu. Tapi benar tadi malam saya lewat sini pas banget, tapi ujung ke sono gitu. Akhirnya tanya, ternyata si Cindy itu penumpang kasat mata itu 4 tahun yang lalu meninggalnya. Nah akhirnya dimakamkan di situ, dan itu memang orang tuanya, keluarganya, makam keluarga jadi gitu. Terus akhirnya ternyata ya bukan orang gitu. Nah akhirnya ya udah pasrah, bapak harus kuat menerima. Akhirnya dia pulang ke daerahnya. Terima kasih juga. Akhirnya dia bersilaturahmi dapat sama komunitas Gojeknya. Nah terus setelah dari situ dia betul-betul dapat orderan tuh terus menerus. Dapat orderan tuh bener-bener yang min haisulayah tasib seperti tadi. Bener-bener terus mengalir lancar gitu. Dapat lagi orderan lagi, masuk lagi orderan lagi, dan itu tuh bener-bener ya karena ikhlas. Nah pertanyaannya, kalau saya pribadi itu merasakan kayak di tempat yang sepi sendirian itu kan kadang takut gitu ya. Tapi ini ada cerita nyata, fakta nyata, dan ini salah satu apa namanya ya? Bukan, pelaku sejarahnya kan, pelaku sejarahnya yang mengalaminya itu bagaimana perasaannya tuh, bagaimana? Apakah biasa saja seperti berkomunikasi dengan manusia, ataukah memang ada firasat lain kok sepertinya agak berbeda gitu? Karena kan sudah beda alam, sudah beda arwah gitu.
kita berjasa, mereka tidak berjasa. Tidak. Nah, itu bagaimana perasaannya? Jadi perasaan dia sih hanya benar-benar ingin menggoda kayaknya. Ya, sebab mungkin sih kalau pengen kenal sama manusia yang biasa mah, Iya. pasti ingin menggoda kesabaran orang itu. Sepertinya. Satu, mau mencoba kesabaran dan keimanan orang itu. Yang keduanya bahwa semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang itu tuh bukan si sindiknya yang asli, karena kalau orang sudah meninggal itu nggak mungkin akan hidup lagi. Ini menurut syariat Islam kan. Tetapi bisa saja si roh itu masuk di jin dan jin itu memperdayakan. Jadi intinya kita itu harus percaya dengan yang gaib, tetapi tidak boleh mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal itu menjelma lagi di alam ini. Tapi itu adalah wujud si jin itu. Dan dari cerita-cerita yang tadi itu adalah laki-laki pasti digoda oleh perempuan. Nah ini sebaliknya, kalau seorang perempuan yang lagi diperdaya itu pasti akan ketemu dengan laki-laki yang ganteng. Itulah. Jadi berpasang-pasang. Ini artinya kita itu dicoba keimanannya. Apakah kita dalam posisi ngeblank, kosong? Nah, ketika dalam posisi ngeblank dan kosong, gampang dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib itu. Untuk menjadi membuat tameng supaya kita tidak dimasuki oleh makhluk-makhluk yang itu, maka kita hatinya harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian kalau orang-orang thariqah itu hatinya setiap saat, setiap detik itu tidak lepas dari mengucapkan ismu zat, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu sebabnya maka kita harus berthariqah, maksudnya supaya kita ada yang memimpin, ada kelompoknya, dan memang itu juga dianjurkan oleh agama. Saja. Terima kasih. Berarti nggak semua orang mendapatkan ujian Seperti itu enggak? seperti itu. Tidak. Untuk menguji kesabaran, keimanan, keikhlasan ya. Orang itu. Jadi ada sisi kesabarannya, ada sisi keikhlasannya, ada sisi keimanannya. Jadi komplit. Tapi memang semuanya itu ada. Orang pilihan. Pilihan, tetap aja dia memilih siapa yang harus digoda itu siapa. Tidak semua orang. Sasaran-sasarannya ada memang. Dan punya schedule. Tidak semua orang bisa diganggu. Tidak. Karena kalau orangnya itu dalam posisi selalu ingat dengan Allah, nggak mungkin dia akan kepanasan. Mendengar ismu zat, hatinya selalu ingat dengan Allah, nggak mungkin dia akan mendekat. Apalagi makhluk-makhluk yang jahat. Berarti Iya. kalau bisa berkomunikasi seperti itu bagaimana tuh? Nah, orang itu memiliki ilmu yang berkaitan dengan Bisa tembus ya? kegaiban gitu. Dan tidak semua orang bisa berdialog dengan makhluk gaib. Jadi ada koneksi. Ya, seperti Waraji itu, Waraji Wasani. Ceritanya nonton wayang di Cibogo. Tonton wayang. Iya, nonton wayang. Ada perempuan cantik sekali. Ini gue. Di Cibogo nih wayang. Ini wayangnya. Ini wayang. Lokasi ya. Lupa gelap-gelap. Kali Waraji pan balik. Kang melu atuh. Diajak. Yuk mampir dikit nih ngomai kula jadi. Mampir di kuburan kue. Istirahat. Yuk kuburan kieu si saat. Kandang kebo ya? Kadang kebo iya. Mampir ya disuguh wedang. Ya. Wedangnya panas, roti. Wedangnya panas. Wes anu aparane aja balik dikit turben kene. Wong wadoning jero dheweke ning emper. Sampai
ayam pada macoki dheweke ning kono. Awak. Ya Raji. Berarti memang wong wong gaib kah anak. Iya. Dan itu lagi-lagi lamun perempuan godani wong lanang. Lamun wong lanang godani wong wadon. Oh. Berarti nanti di next time kita akan ngobrol sama sosok seorang perempuan yang punya koneksi dengan makhluk lain. Iya. Betul. Supaya kita juga imbang. Ada cerita makhluk lain yang perempuan menggoda laki-laki dan seorang perempuan yang digoda oleh makhluk lain seorang laki-laki. Nanti dalam penelusurannya kita punya tahapan-tahapan lah itu. Nanti bisa menanyakan kepada narasumber. Ya. Langsung kenal. Langsung biar kita tidak Pelaku peristiwa asli. Ngomong ngarang, ngomong asal-asalan tuh. Jangan sampai terjadi begitu. Ini betul-betul akurat datanya. Karena langsung ada pelaku peristiwanya itu. Terus lokasinya tepat. Namun ngarang-ngarang kan lokasinya nggak bisa disebut. Iya. Iya betul. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan tuh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Yasin kan diterangkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Cang jaman sing rewel kanggo tadi kuncin Gusti Allah. Tangan yang Kenapa? Tukang bohong tuh, cangkem-cangkem tukang bohong. Nanti nggak bisa kata tangannya. Wong saya ngambilnya, mulutnya waktu itu kan waktu di dunia ngomongnya enggak, saya yakin bahkan membawa nama Allah juga, wallahi. Kata tangannya apa? Wong saya ngambilnya sekian juta untuk korupsi. Nah, terus gimana? Kata hatinya, iya tuh tanggal sekian hari ini jam sekian saya yang jalan gitu. Jadi nggak ada. Jadi tetap ngaku ya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu udah jelas dua dalil yang menunjukkan bahwa pemeriksaan dengan keadilan seadil-adilnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi manusia apa yang ia kerjakan, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ia niatkan. Makanya dalam kesempatan ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup, sehat, jangan buang-buang untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Allahumma fiq lafatul tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat minum. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa komen di bawah. Kita akan ngebahas tentang apa lagi. See you. Oke.